السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk yang ke-6, yang kelima sudah, yaitu Iblis menganggap baik membisikkan kepada para pemimpin itu baik ketika mereka menggunakan ra'yu, walaupun bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, tapi sangat bersesuaian dengan akal, logika nurani. Dan banyak dari saudara-saudara kita tergoda di sini. Kalau betul-betul pakai akal, memang nyambung, memang bagus. Ya, bayangkan ada 10 orang, rata-rata lulusan SMA, laki-laki semua. Ada satu perempuan S2 atau S3, ya, pengalaman, cerdas, akhlaknya bagus, rajin sholat, ahli sunnah. Tidak boleh jadi pemimpin, ya. Dia harus dipimpin, yang memimpin harus laki-laki. Kalau kita tidak percaya dengan ayat, tidak percaya dengan hadis, tidak memperdulikan dalil, ya sudah, apa salahnya? Perbedaannya cuma jenis kelamin, akal, keimanan, ketakwaan, ilmu jauh lebih mumpuni yang laki-laki. Kenapa tidak? Alhamdulillah, Ahlus Sunnah selamat dalam hal ini. Ini ciri khas Ahlus Sunnah. Walaupun sangat tidak sesuai dengan akal, logika, nurani, tapi kalau sudah dalil, iya, tunduk setunduk-tunduknya, taat setaat-taatnya. Sami'na wa ata'na. Ini ciri khas Ahlus Sunnah. Dan ini tidak ada di Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah. Seluruh firqah dolal intinya di situ. Tidak puas dengan dalil, tidak sami'na wa ata'na terhadap wahyu. Intinya sebetulnya di situ. Menurut akal Khawarij atau orang-orang yang tergoda oleh syubhat Khawarij, ya, dia nggak pernah sholat, dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, bahkan ketika judi dalam keadaan mabuk itu dia mati. Mau ada harapan masuk surga? Logika Khawarij yang kalau kita tidak ditolong oleh Allah, mungkin akan ikut-ikutan. Iya ya, sedang mabuk, sedang minum khamar, sambil berjudi, mati, walaupun muslim. Alhamdulillah, kita terkungkung oleh dalil, kita dibatasi oleh wahyu. Maka walaupun barangkali logika, akal, mailul qulub, kecenderungan hati kita
pasti neraka nih. Alhamdulillah kita dibatasi oleh dalil. Kita beriman dengan dalil. Itu ciri khas Ahlus Sunnah. Nah, mereka tidak. Semua Mu'tazilah begitu, Asy'ariyah begitu, Maturidiyah begitu. Enggak tahan untuk diam ketika Nabi mengatakan Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Gak diem, gak tahan mulutnya untuk diem, mestinya diem udah. Ikuti, tirukan apa adanya, bahwa ketika kita sedang sholat, betul-betul wajah Allah di hadapan wajah kita. Jangan bilang kiasan. Kalau di kita kan bentar-bentar kias, oh itu cuman kiasan. Oh itu cuman kiasan. Karena kebiasaan bahasa kita, dikit-dikit kiasan, dikit-dikit kiasan. Emang dia mukanya muka tembok, kiasan nggak? Ya kiasan pasti, bahasa kita begitu. Dasar dia laki-laki hidung belang, ya, hidungnya belang-belang nggak? Enggak, kiasan doang. Ya, dasar kepala batu, kiasan nggak? Kiasan, nggak mungkin kepalanya batu. Wah macam-macam, yang tangan besi, yang panjang tangan, yang nggak macam-macam. Banyak sekali di bahasa kita kiasan. Maka ketika mendengar Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, langsung dibilang itu kiasan. Kalau kiasan, tidak mungkin ada kalimat selanjutnya. Apa? Kalau betul-betul kiasan ya, artinya tidak ada wajah Allah di hadapan wajah kita yang sedang sholat. Itu cuma kiasan. Nggak mungkin ada kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya apa dari Nabi SAW? Maka ketika kalian sedang sholat dan terpaksa membuang ludah, karena satu dan lain hal harus membuang ludah, jangan meludah ke depan seolah-olah meludahi wajah Allah. Kalau kiasan nggak mungkin Nabi bersabda seperti itu. Bukan kiasan. Ya, betul-betul. Sama ketika Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, mereka bilang kiasan. Kalau kiasan nggak mungkin, maka mumpung Allah turun ke langit dunia, mohonlah sesuatu, mohonlah ampun. Kalau cuma kiasan, nggak ada bedanya antara sepertiga malam dengan tengah malam, dengan pagi, dengan siang. Udah doa-doa saja, kemungkinan dikabulkannya sama. Setelah subuh dengan sebelum subuh sepertiga malam, kemungkinan dikabulkannya sama. Kalau kiasan, ternyata tidak ya? Karena kiasan memang betul-betul tidak ada seperti tadi. Hidung belang betul-betul tidak belang hidungnya. Muka tembok betul-betul tidak tembok mukanya. Panjang tangan betul-betul tidak panjang tangannya, dan seterusnya. Itulah kiasan. Maka ketika dikatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam kok kiasan, berarti Allah tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ya, kita lanjut. As-sadis, yang keenam. Annahu yuhassinu lahum al-imbisata fil amwal. Ini masalah harta. Kan namanya pemimpin pasti, namanya penguasa pasti menguasai harta rakyat, baitul mal. Negara tentu punya uang. Dahulu diistilahkan dengan baitul mal. Baitul mal itu harta milik negara. Ya. Maka kalau ada sekelompok kaum muslimin kumpul saweran, mendirikan satu badan, tujuannya untuk menolong
saudara-saudara kita yang butuh uang untuk berobat, untuk tambahan modal, ya. Dan mereka ini ada yang bersih dari riba, ada yang tidak bersih. Lalu menamakan dengan Baitul Mal, saya kira tidak tepat. Nah, Baitul Mal yang ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in adalah betul-betul resmi dikuasai oleh negara. Ya. Baitul Mal kalau sekarang ya apa? Ya kekayaan negara. Ya Menteri Keuangan Baitul Mal itu. Artinya harta yang betul-betul dikuasai oleh negara. Tapi kan negara itu dari mana? Kan dari rakyat. Gitu ya. Atau yang menyokong rakyat lah ya. Rakyat pasang listrik, rakyat beli pulsa dan seterusnya. Nah, ini kan menambah keuntungan uang negara, Baitul Mal. Nah, salah satu tipu daya iblis kepada para penguasa adalah menggunakan Baitul Mal tersebut, harta kekayaan negara tersebut, suka-suka dia. Zonnina annahu bihukmihim. Mereka menyangka bahwa ini adalah wewenang dia. Mau saya pakai apa, mau saya serahkan kemana, terserah saya. Ini tipuan iblis terhadap para penguasa. Wa hadza talbisun yakshifuhu wujubul hajar. Akan tersingkap talbis ini dengan adanya hajar. Ada dalam kaidah syar'i itu al-hajru. Apa? Larangan terhadap orang yang memiliki harta untuk membelanjakan hartanya. Orang-orang kafir hari ini mempraktekkan ini. Padahal yang pertama kali membuat kaidah ini adalah Rasulullah SAW. Al-hajru. Apa? Larangan terhadap seseorang untuk membelanjakan hartanya. Padahal dia punya dia. Jadi diawasi hartanya. Ya. Kenapa? Karena hutang dia jauh lebih banyak daripada harta dia. Taruhlah dia punya harta 5 miliar, tapi utangnya 7 miliar. Berarti kan tekor. Nah, orang seperti ini diawasi oleh negara dengan istilah al-hajar. Dia beli apa, diawasi. Mau beli ini, nggak boleh. Sepertinya di kita kurang dipraktekkan. Di beberapa negeri kafir dipraktekkan. Dan sekali lagi, Islam yang mengajarkan ini. Karena berbahaya. Dan justru hari ini beberapa orang kaya di negeri kita yang terlilit hutang, perusahaannya hutang kesana kemari, justru tidak diawasi. Ketika mereka tidak pakai istilah al-hajar ya, tapi pailit, undang-undang kepailitan. Ini yang pertama kali mensabdakan siapa? Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Dipakai kaidah ini oleh orang-orang kufar. Sayang di negeri kita justru tidak diamalkan. Maka orang yang sebetulnya jatuh bangkrut karena memang betul utangnya jauh lebih besar daripada harta miliknya, justru kemudian punya harta di mana-mana. Bahwa perusahaan dia dipailitkan,
dibangkrutkan, betul, tapi dia masih punya simpanan ke sana kemari. Kenapa? Tidak diawasi, tidak melaksanakan kaidah al-hajru, sunnah Nabi SAW. Ini luar biasa Islam. Nah, yang harta dia saja, itu kan harta dia, betul-betul harta dia. Yang 5 miliar itu betul-betul harta dia, hak dia 100%. Tapi tetap diawasi, tidak boleh suka-suka dia, ya. Nah, bagaimana harta kaum muslimin? Bukan harta dia, bukan harta si khalifah itu, si amir itu, si presiden itu, si raja itu, bukan. Tapi harta kaum muslimin. Ya, lebih-lebih lagi tidak boleh suka-suka dia. Gitu. Beliau mengkiaskan di sini. Dia dengan kias mafhum muwafaqah. Ya. Seorang yang dihajar, harta dia tidak boleh suka-suka dia dibelanjakan, apalagi yang bukan harta dia. Hartanya kaum muslimin, tentu lebih-lebih lagi tidak boleh suka-suka dia. Ya. Maka beliau katakan di sini, fa kaifa bil mustajiri fi hifdhi mali ghairihi. Bagaimana dia bisa suka-suka membelanjakan hartanya sementara dia cuman ditugasi untuk menjaga harta tersebut. Harta orang, bukan harta dia. Yeah. Kan seseorang jadi khalifah itu kan tidak kemudian dia punya modal sehingga jadi khalifah, tidak ya. Orang miskin jadi khalifah, tiba-tiba dia diserai harta yang sekian banyak, miliaran, triliunan. Apakah harta dia? Ya bukanlah. Wa innama lahu minal mali biqadari amalihi. Dia hanya berhak menggunakan harta tersebut sesuai dengan amalnya, tugasnya, kesini, gitu ya. Dan dia hanya berhak mendapatkan apa? Gaji. Seperti Abu Bakar. Antum tahu Abu Bakar sebelum jadi khalifah miskin apa kaya? Kaya raya luar biasa. Ahli berdagang, sangat luar biasa. Begitu jadi khalifah miskin, karena nggak bisa dagang lagi. Jadi waktunya 100% untuk mengurus negara. Maka ada riwayat Abu Bakar mengeluh dengan beberapa sahabat, diantaranya Umar. Apa? Kurangnya harta. Istilah kita gajinya kurang. Maka dinaikkan atas kesepakatan beberapa sahabat, dinaikkan. Itu dia. Karena Abu Bakar faham tidak boleh menerima lebih dari gaji. Seorang khalifah dan ke bawahnya terus sampai terendah, istilah kita RT RW kalau memang digaji ya, dia tidak boleh mendapatkan hadiah atas pekerjaannya itu. Mana dalil? Ibnu Lutbiyah ditugasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memungut zakat kaum muslimin. Yang non muslim kafir bukan zakat tapi pajak, maks, qara, jizyah. Nah, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan, inilah ya Rasul harta zakat kaum muslimin. Sambil dia menenteng yang lain. Jadi ada dua tentengan. Yang besar diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kecil
dia mau bawa pulang. Nabi nanya, yaitu apa? Yang itu apa? Dijawab oleh Ibnu Lutbiyah, ini hadiah. Jadi orang-orang yang aku pungut, aku tarik zakatnya itu, jadi zakat itu ditarik ya. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Umar, terus zakat itu kita pasif gitu. Yang aktif tadi Ibnu Lutbiyah istilahnya amil zakat. Jadi amil zakat itu aktif, datangi ke rumah-rumah. Bapak punya sapi berapa? Oh, 30, ambil satu. Bapak punya kambing berapa? Oh, 40, ambil satu. Oh, 80, ambil dua. Bapak punya emas berapa? Ambil 2,5%. Dan seterusnya. Ya. Bukan pasif duduk di depan masjid. Ya, itu pun cuman menjelang Idul Fitri. Ya. Lalu datang kaum muslimin menyerahkan zakatnya. Lalu dikatakan dia sebagai amil. Tidak tepat. Amil betul-betul pekerja. Ya, tiap hari. Ya, kalau kata kita dari Senin sampai Jumat misalnya, dari pagi sampai sore, dan digaji. Bolehkah dia mendapatkan lebih dari gaji? Tidak boleh. Ya. Ketika Ibnu Lutbiyah ini mengatakan ini adalah hadiah dari orang-orang ya Rasul, jadi zakat 2,5% diserahkan ke saya, itu dia. Di samping memberikan yang 2,5%, mereka memberikan hadiah kepadaku, tentu tanpa diminta, dan tidak ada istilahnya kong kali kong, nggak ada. Sebetulnya Bapak harus serahkan 1.000, tapi udah nggak apa-apa ya, 700 saja. Tapi saya kasih 100 ya. Nggak mungkin kong kali kong seperti itu. Betul-betul. Jadi 2,5% ya betul-betul 2,5%. Nah, cuman kaum muslimin yang ditarik zakatnya oleh Ibnu Lutbiyah itu entah apa ya, simpati atau apa, memberikan hadiah. Marah Nabi dan mengharamkan dan mengatakan seandainya dia duduk-duduk di rumahnya bersama keluarganya, mungkinkah orang-orang akan memberikan hadiah kepada dia? Tentu jawabnya tidak mungkin. Ini istifham bil inkar, tidak butuh jawaban. Dan terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini. Dikasih parcel, dibelikan bahkan motor gede, bahkan ada yang mobil mewah. Itu sebelum pejabat itu pensiun apa setelah pensiun? Ya, tentu sebelum pensiun, ya kan? Ketika tanda tangannya sangat berharga, ya, ketika stempelnya itu betul-betul ditunggu oleh para pengusaha. Datang mobil mewah, datang motor gede, datang ini itu, pasti sebelum pensiun. Setelah pensiun, nggak ada lagi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang karena itu, ya. Maka disimpulkan oleh para imam, pegawai penguasa, pegawai negeri, PNS haram menerima hadiah dari masyarakat yang berhubungan dengan kerjaannya, kecuali tidak ada hubungannya. Saya pegawai kecamatan, pegawai negeri, saya dapat gaji, saya kerja, tiba-tiba saya dibelikan mobil oleh paman saya misalnya, karena paman saya itu dekat dengan saya, nggak ada hubungan, ya tentu boleh, ya.
Ini yang ada hubungannya. Ya. Misalnya paman saya itu sedang saya urus proyeknya, tentu tidak boleh. Ya kan? Ada hubungannya dengan kerjaan. Kecuali pegawai swasta boleh mendapatkan hadiah dari mungkin kliennya atau apa ya, dengan syarat. Tidak mutlak halal, enggak. Bisa halal, bisa haram, bisa boleh, bisa tidak boleh. Tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, haram. Adapun pegawai penguasa, pegawai negeri, mutlak haram. Alasan apapun. Kalau ada hubungannya dengan pekerjaannya. Ya. Seandainya ini diamalkan oleh kaum muslimin, seandainya kaum muslimin takut dengan ancaman Nabi tadi, insya Allah bisnis akan semakin lancar. Jangan minta surat PIRT misalnya sekarang, mungkin besok atau lusa sudah jadi. Kalau seandainya ini diamalkan, ya. Hari ini luar biasa, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, ya. Padahal cuma surat segitu. Karena apa? Yaitu tadi, ya, diperlama, dipersulit. Tujuannya supaya kita ngasih. Ya. Maka nasihat Syekh Salim bagus sekali. Jangan memberi. Seandainya seluruh kaum muslimin serempak tidak memberi, ya insya Allah. Jadi para petugas itu memang dari dulu tidak pernah diberi. Jadi dia merasa biasa. Ini tugas saya, ini kewajiban saya sudah digaji. Gitu. Tapi kalau selama ini selalu diberi, ketika ngurus proyeknya, ngurus KTP, ngurus paspor, ngurus ini, tentu ketika tidak diberi, dia nunggu-nunggu. Ya, atau tadi dipersulit biar dia ngasih. Ya. Qala Ibnu Aqil, beliau membawakan riwayat ucapan Ibnu Aqil. Waqad ruwiya an Hammad ar-riwayah, ada satu riwayat dari Hammad, annahu ansyada al-Walid ibn Yazid, dia insya, menasyidkan. Jadi nasyid itu sebetulnya bukan nyanyian. Kalau mengatakan nasyid itu nyanyian, tidak tepat ya. Nasyid itu kalimat-kalimat yang indah, yang bagus, yang diteriakkan dengan lantang. Ya. Mungkin bahasa kitanya syair gitu ya. Itu yang tepat. Cuman nasyid masuk ke bahasa Indonesia diterjemahkan dengan lagu cuman tidak ada musiknya, atau musiknya pakai mulut ya. Kalau pakai gitar kan haram, pakai mulut suaranya suara gitar. Kalau pakai gendang kan haram, pakai mulut tapi suaranya suara gendang ya. Jadi bang, ada-ada aja ya. Mestinya kita seperti para nabi, para rasul, para sahabat, kalau sudah diharamkan sudah jauhi. Emang kenapa sih kalau nggak main begitu? Ya. Banyak dari kita itu yang tidak puas gitu. Haram sudah, titik, jauhi. Ya. Seperti drama, novel, cerpen, itu kan isinya seperti itu. Yang cinta-cinta, yang syahwat, yang
haram. Ya udah tinggalkan, kan bagus sekali itu. Nggak usahlah dalam Islam ini ada cerpen, ada novel, ada drama, ada sinetron, ada film. Mereka tidak sanggup itu, maka tidak ditinggalkan. Nggak apa-apa cerpen, tapi cerpen Islami, novel Islami, sinetron religi, ya, film Islami. Padahal jujur apa bohong film itu? Nggak ada yang nggak bohong, nggak ada yang nggak bohong, semuanya bohong. Loh, kalau kisah nyata tetap aja bohong. Ya misalnya kisah bagaimana masuk Islamnya Umar misalnya, ya kan? Kan kisah nyata tuh. Umar dengan adiknya, dengan iparnya sedang membaca surat Toha gitu. Didramakan, difilmkan. Bohong apa tidak? Ya, bohong. Bohong. Kalau jalan ceritanya sama persis, tetap bohong. Ya. Ketika ditanya, siapa kau? Aku Umar bin Khattab. Bohong nggak ini? Bohong. Ya. Padahal namanya siapa? Jawabnya Umar bin Khattab. Ya dari situ udah jelas bohong, ya kan? Maka menceritakan dengan dialog, ya seperti Allah, Rasulullah kan menceritakan dengan dialog. Artinya qala iblis begini-begini nih, qala Musa begini, boleh. Boleh, itu ayat, itu hadis kan seperti itu. Al-Quran, hadis menceritakan kisah Nabi Musa, menceritakan bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam, menceritakan kisah Nabi Nuh, kan ada dialog-dialog. Bolehkah? Ya boleh. Yang tidak boleh, iblis ada yang memerankan, Adam ada yang memerankan. Coba kalau disandiwarakan, difilmkan, ya. Ada antum mau yang jadi peran iblis, ya? Tentu nggak ada yang mau, ya. Jadi peran siapa? Fir'aun misalnya. Ya, ada yang mau? Tentu nggak ada yang mau. Kalau tahu dosanya, nah, tentu harus mengatakan seperti yang diucapkan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Habis itu mati gimana coba? Inna lillahi. Ya, apa ada jaminan akan terus hidup setelah itu? Ya, maka ya udah tinggalkan. Itu kerjaannya orang kafir. Kalau orang kafir bikin film tentang Umar, tentang Rasulullah, ya udah, kita nikmati aja, nonton gitu. Misalnya ceritanya bener, ya, jangan ikut-ikutan. Kan kalau nggak salah pemerannya kan kafir juga itu kan, yang tentang Umar, yang tentang apa itu Rasulullah dalam perang Badar, yang bikin kan orang kafir. Ya biarkan orang kafir, nggak ada istilah haram bagi mereka. Kita kaum muslimin mestinya tidak usah ikut-ikutan. Stop. Ya. Nah, ini sedikit tentang nasyid. Nah, ada seseorang yang dia bernasyid, mengucapkan bait-bait syair yang bagus, dan itu biasa dari zaman Nabi SAW. Biasanya ketika mereka kerja bareng, istilah kita gotong royong. Waktu itu sambil membikin parit, kan bareng-bareng gotong royong. Ada beberapa yang bernasyid, bukan nyanyi. Kalau kita nyanyi biasanya, ya, atau nyetel lagu, dengerin sambil gotong royong, bangun masjid, ya, qasidahan lah. Ini nasyid, maksudnya syair, dan masing-masing mengarang sendiri. Jadi mengandalkan susunan kalimat yang dia karang, bukan mengandalkan keindahan suaranya, menirukan
syair yang sudah ada, enggak. Ya. Beberapa kali bahkan Rasulullah minta kepada Hasan bin Sabit, karena syair-syairnya Hasan bin Sabit luar biasa, bagus, indah, dan tidak batil. Ini yang paling penting, tidak batil. Sementara syair-syair yang keluar dari mulut-mulut orang Yahudi tentu batil, melecehkan Islam dan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW dijawab oleh Hasan bin Sabit, ya. Cuman waktu itu pernah kita bahas, Nabi senang mendengarkan Hasan bin Sabit bersyair, bernasyid, tapi Nabi tidak suka ketika Hasan bin Sabit bersyair di depan para wanita, istri-istri beliau terutama. Ini luar biasa penjagaan beliau terhadap istri-istri beliau, terhadap para wanita, karena beliau faham betul hati wanita itu seperti apa. Beliau faham betul. Mungkin antum juga banyak yang faham hati wanita, ya. Makanya antum persiapkan apa itu, gombalan itu, ya. Dan banyak yang terkecoh sama antum, ya kan? Karena hebatnya dalam bersyair, merayu, banyak yang kena. Itu bukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa wanita itu lemah, ya. Dan bagi yang lihai memanfaatkan kelemahan wanita, kelemahan hati istri untuk tujuan syar'i, boleh tujuannya syar'i. Wanita ini lemah, antum tahu persis kelemahan istri antum di sini. Terus antum lemahkan sekalian dengan ucapan-ucapan antum, ya, yang tidak batil tentunya, yang rayu tadi. Akhirnya nyeletuk, ya udah nggak apa-apa bang kalau mau nikah lagi. Itu kira-kira begitu. Berarti antum hebat, gitu ya. Artinya antum merayu dalam hal yang hak, bukan dalam hal yang batil, gitu. Orang dulu sebelum halal saja bisa, ya kan? Tadinya dia tidak mau, akhirnya mau karena kehebatan antum dalam merayu itu. Mungkinkah dipakai sekarang ini? Ya mungkin. Cuman saya nggak bisa nyontoin, ya. Ngarang sendirilah. Ini kan nggak ada pelajarannya, ya. Nggak ada dalilnya, nggak ada pakemnya. Dengan apa ya? Ijtihad masing-masing, ya. Keahlian masing-masing. Gitu. Nah, kembali ke nasyid yang merupakan syair, bait-bait syair itu diucapkan di hadapan seorang sultan, bahkan khalifah, Al-Walid bin Yazid. Sekira antum tahu siapa Al-Walid bin Yazid. Beliau terkagum, senang mendengarkan bait-bait syair yang bagus itu, ya. Fa'atahu khamsina alfan, maka diberikan oleh beliau berapa? 50.000, bukan 50.000 rupiah, ya, dinar. Ini menunjukkan hari itu angka itu kecil, tapi nilai besar sekali. Beda dengan hari ini, angka itu besar. Berapa 1 juta, berapa 20 juta, tapi nilainya nggak besar-besar amat, ya. Itu bayangkan, cuma 50.000, khamsina alfan, tapi dinar, ya. Dinar, antum masih ingat 1 dinar yang Rasul berikan kepada Urwah dapat apa? Seekor kambing. Itu 1 dinar, khamsina alfan, 50.000 kambing, coba bayangkan.
Berapa ratus juta, mungkin sampai miliaran. Wa jariyatain, dan 2 jariyah, 2 budak perempuan. Berapa miliar ini diberikan hanya sebagai imbalan si fulan yang melantunkan beberapa bait syair. Apa ini? Apa ini? Tabdzir. Jelas ini tabdzir, mubazir yang luar biasa. Ya, talbis masuk di situ. Dan antum tahu riwayat ini disampaikan oleh si fulan ini dalam rangka apa? Dalam rangka pujian. Wa hadza mimma yurwa ala wajhil madhi lahum. Seolah itu memuji, seolah itu sebuah kebaikan, seolah itu kebenaran, kebanggaan. Wa huwa ghayatul qadahi fihim, padahal ini justru sebuah keburukan. Bayangkan, cuman melantunkan beberapa bait syair, diberi 50.000 ekor kambing, ya, kalau dikurskan ke kambing, dan 2 budak perempuan. Ya, sementara ya namanya khalifah tentu bukan duit dia. Uang yang memang ada di Baitul Mal turun-temurun dari dulu, dari rakyat dan seterusnya. Inilah talbisul iblis, li'annahu tabdzirun fi baiti malil muslimin. Ini kemubaziran yang diambil dari baitul malnya kaum muslimin, baitul malil muslimin. Ya, maka sekali baitul mal adalah harta milik kaum muslimin yang dikelola oleh khalifah, oleh penguasa. Siapa yang memilikinya? Tentu kaum muslimin, karena diambil dari kaum muslimin. Wa qad yuzayyinu li ba'dihim man al-mustahiqqin. Bahkan iblis mentazyin, menghiaskan indah kepada sebagian mereka, para khalifah itu, yaitu tidak memberi kepada mustahik, tidak memberi kepada orang yang berhak, fakir misalnya, miskin misalnya, ibnu sabil misalnya, gharim misalnya, tidak diberi. Wa huwa nadhirut tabdzir, dengan alasan ini mubazir nih, ini pemborosan nih. Berarti luar biasa ini dibolak-balikkan oleh iblis. 50.000 dinar dengan 2 budak perempuan dianggap biasa, sementara memberikan kepada mustahik, fakir, miskin, gharib, musabil, malah dianggap tabdzir. Seperti yang hari ini sering kita dengar, ya. Ini kalau kita berikan ke fakir miskin, nanti bagaimana pembangunan ini, nanti begini ini, nah, menomorsatukan sesuatu yang sebetulnya itu bukan nomor satu, ya, mengesampingkan sesuatu yang mestinya itu nomor satu. Seperti mungkin hari ini sebagian kita tergoda, apa misalnya memperindah masjid, bikin masjid kita mewah, lupa kiri kanan masjid banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, ya, yang belum bayar kontrakan, yang belum bayaran sekolah anak-anaknya. Ini sangat tidak baik. Sementara masjidnya diperbagus. Padahal adakah perintah dari Allah dan Rasulnya untuk memperindah masjid? Tidak ada. Membikin masjid mewah? Tidak ada. Maka Nabi mencontohkan betul-betul sederhana. Nahnu nu'maru bi imaratil masajid wa la nu'maru bi zinatil masajid.
Kami para nabi, para rasul diperintahkan untuk memakmurkan masjid dengan solat berjamaah, majlis ilmu. Kami tidak pernah diperintahkan untuk menghias-hias masjid. Ada kaligrafi, ada ornamen ini itu, ada kubah, ada menara yang sangat tidak diperlukan. Kalau masjid nggak ada kubahnya, nggak ada menaranya, kenapa? Nggak kenapa-kenapa kan? Kecuali nggak ada lampunya, nggak ada airnya, tentu ini repot. Ya, kalau kubah, menara, ornamen, apalagi emas ini itu, justru itu tanda akhir zaman. Ya, Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil